Hai, perkenalkan nama saya Catherine Ruli Purba dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan melakukan sebuah praktek kimia yang berjudulkan membedakan senyawa polar dan nonpolar. Tujuan dari praktek kimia kali ini ialah mengetahui kepolaran beberapa senyawa. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan ialah gelas yang berisikan air 100 ml, sebuah sendok teh, deterjen, alkohol, mentega, tepung maizena, garam, penyedap rasa, gula, minyak tanah, vitamin C, dan minyak makan. Langkah kerja 1. Pada bahan garam, sediakan gelas yang berisikan air 100 ml. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas tersebut. Dan kita aduk secara konstan. Kemudian kita diamkan beberapa saat untuk mengamati reaksi yang terjadi di dalam gelas tersebut. Apabila bahan tersebut larut, berarti bahan tersebut bersifat polar. Apabila bahan tersebut tidak larut, berarti bahan tersebut bersifat non-polar. Langkah tersebut akan kita ulangi pada bahan berikutnya. Bahan kedua, pada minyak makan. Sediakan gelas yang berisikan air 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok minyak makan ke dalam gelas tersebut. Kita aduk secara konstan. Kemudian diamkan beberapa saat untuk mengamati reaksi yang terjadi dalam gelas tersebut. Bahan ketiga ialah pada deterjen. Sediakan 1 gelas air yang berisikan 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok teh deterjen ke dalam gelas tersebut. Lalu kita aduk secara konstan. Dan lakukan kemudian adalah mengamati reaksi yang terjadi di dalam gelas tersebut. Bahan keempat ialah mentega. Sediakan 1 gelas air yang berisikan 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok teh mentega ke dalam gelas tersebut. Lalu kita kocok secara konstan. Lalu amati reaksi yang terjadi dalam gelas tersebut. Bahan kelima ialah pada penyedap rasa. Sediakan gelas yang berisikan air 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok penyedap rasa ke dalam gelas tersebut. Lalu kita aduk secara konstan. Dan diamkan beberapa saat untuk mengamati reaksi yang terjadi. Bahan keenam ialah pada gula. Sediakan gelas yang berisikan air 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas tersebut. Dan kemudian kita aduk secara konstan. Diamkan beberapa saat untuk mengamati reaksi yang terjadi. Bahan ketujuh ialah vitamin C. Sediakan gelas yang berisikan air 100 ml. Lalu kita masukkan 1 tablet vitamin C ke dalam gelas tersebut. Kemudian kita aduk secara konstan. Kemudian kita diam beberapa saat untuk melihat reaksi yang terjadi. Bahan ke-8 adalah alkohol. Sediakan gelas yang berisikan air 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok alkohol ke dalam gelas tersebut. Lalu kita aduk secara konstan. Dan kita amati reaksi yang terjadi di dalam gelas tersebut. Bahan ke-9 ialah tepung maizena. Kita sediakan 1 gelas air yang berisikan 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok tepung maizena dan ke dalam gelas tersebut. Kita
aduk secara konstan. Dan kita amati reaksi yang terjadi di dalam gelas tersebut. Bahan ke-10 adalah minyak tanah. Kita sediakan 1 gelas air yang bersihkan 100 ml. Lalu kita masukkan 1 sendok minyak tanah ke dalam gelas tersebut. Kita aduk secara konstan. Dan kita biarkan atau kita diamkan beberapa saat untuk mengamati reaksi yang terjadi di dalam gelas tersebut. Berikut ini adalah susunan gelas yang berisikan dari hasil uji coba kita pada tiap-tiap bahan yang telah kita lakukan. Dan dari gelas ini tampaknya kita dapat memberi penilaian kepada hasil uji coba kita, yaitu untuk menemukan bahan yang bersifat polar dan non-polar. Yang bersifat polar antara lain: 1. Tepung maizena, 2. Penyedap rasa, 3. Gula, 4. Garam, 5. Vitamin C, 6. Alkohol, 7 adalah deterjen. Dan tidak termasuk bahan yang bersifat polar atau bahan yang bersifat non-polar ialah minyak tanah, mentega, minyak makan.